Bapa di surga, kami datang padamu pada pagi hari ini. Kami ingin bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Semuanya semata-mata karena anugerah-Mu yang telah menyelamatkan kami, yang telah membawa kami kepada diri-Mu sendiri, melalui Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami, menebus dosa kami, jadikan kami anak-anak-Mu, bahwa kami boleh memiliki akses yang langsung kepada Bapa di dalam Kristus. Tuhan, pimpin kami waktu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebentar lagi. Roh-Mu yang kudus kiranya menolong dan memimpin setiap kami, sehingga kami datang di tempat ini bukan hanya mendengar dengan telinga kami, tapi mendengar dengan hati kami, dengan pikiran kami, yang boleh dikuduskan, dibentuk, sehingga seluruh hidup kami menjadi hidup yang beribadah kepada Tuhan, hidup yang mempermuliakan nama-Mu. Berkati dan pimpin setiap kami. Kami mohon Kau yang bekerja dan berkata-kata ke dalam hati kami yang paling dalam. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Mari kita buka dua bagian firman Tuhan. Yang pertama adalah dari Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat. Saya akan bacakan bagi saudara ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Yohanes pasal yang keempat ayat 21 dan 20 sampai 24. Kata Yesus kepadanya, kepada perempuan Samaria itu, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Bagian yang kedua adalah Roma 12 ayat yang pertama. Mungkin sudah banyak yang sudah menghafal ayat ini, ayat yang sangat terkenal. Kalau yang belum, saya encourage saudara menghafal ayat ini. Salah satu ayat yang sangat penting. Roma 12 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama Roma 12 ayat yang pertama. "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Saudara sekalian, kita setelah menyelesaikan akan eksposisi kita tentang Abraham dari kitab Kejadian, dan 2 minggu ini dan minggu depan saya ada break sedikit sebelum kita masuk ke dalam eksposisi kitab yang baru. Kemungkinan besar saya sedang pikirkan kita akan eksposisi kitab Efesus, kita kembali ke perjanjian baru, ya. Tetapi 2 minggu ini dan minggu depan ada perjamuan kudus, ini seperti bridge, ya, untuk kita boleh lihat ada beberapa hal yang saya mau sampaikan secara khusus kepada saudara sekalian yang saya rasa kita penting untuk belajar dan bertumbuh bersama-sama. Jadi ada 2 tema yang akan saya ajak kita pikirkan bersama-sama hari ini. Akan berbicara tentang worship, tentang ibadah kepada Tuhan. Ya. Saya akan mulai dengan kutipan dari Westminster Shorter Catechism, pertanyaan pertama yang sudah hafal, tahu, kita semua sering dengar, yaitu what is the chief end of man? Chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Ya, apakah tujuan akhir daripada hidup manusia? Tujuan yang paling utama dari hidup manusia, yaitu untuk mempermuliakan Allah dan menikmati Dia, menikmati Allah selamanya. Nah, saya rasa itu boleh disimpulkan itu adalah worship. Ya, worship adalah mempermuliakan Allah dan menikmati Dia selamanya.
Nanti kita akan pikir bersama-sama. Jadi menurut Shorter Catechism atau Westminster Confession, tujuan utama hidup manusia adalah ibadah, beribadah kepada Tuhan, yaitu mempermuliakan Dia dan menikmati Allah selama-lamanya. John Piper di dalam bukunya tentang misi yang berjudul Let the Nations Be Glad. Ini adalah buku tentang misi, ya, tentang mission. Dia memulai buku ini dengan kalimat seperti ini. Mission is not the ultimate goal of the church. Worship is. Mission exists because worship does not. Worship is ultimate, not mission, because God is ultimate, not man. Ya, jadi kalau mau terjemah secara agak bebas, ini menariknya, ini buku tentang misi. Ya, ini buku tentang mission. Tapi dia menaruh mission itu di dalam kerangka yang lebih utuh, keseluruhan daripada firman Tuhan. Apa yang menjadi utama sebenarnya, dan dia kontraskan antara misi dengan worship. Ya, misi bukanlah ultimate goal of the church. Saya rasa itu sesuai dengan apa yang tadi saya kutip dari Shorter Catechism atau Westminster Confession. Ya, misi itu atau mission bukanlah goal utama dari gereja. Gereja, engkau dan saya adalah gereja, ya. Tetapi ibadah adalah ultimate goal. Misi itu ada karena ibadah itu tidak ada. Maksudnya adalah misi itu kita mengadakan misi kemana-mana, teman-teman kita, saudara-saudara kita ke KKR regional, ke pedalaman-pedalaman, mengadakan misi atau khususnya ke tempat-tempat di mana Injil belum diberitakan. Itu misi ada karena di situ, di tempat itu orang-orang tidak beribadah kepada Tuhan. Kalau orang-orang di sana sudah beribadah kepada Tuhan, tidak perlu misi ke sana. Ya. Jadi misi ada karena worship tidak ada di tempat itu. Kenapa worship atau ibadah itu adalah ultimate, bukan misi? Karena God is ultimate, not man. Misi itu adalah kita memberitakan Injil kepada manusia. Tetapi worship adalah kita beribadah kepada Tuhan. Lalu dia sedikit menjelaskan selanjutnya, ketika Kristus datang nanti, jutaan miliaran orang akan menyembah Allah di tahtanya yang mulia itu. Maka saat itu misi tidak ada lagi. Misi sangat penting selama kita di dalam dunia ini. Tetapi ibadah akan ada untuk selama-lamanya. Jadi saudara, apalagi kita di dalam gereja yang disebut sebagai Reform Evangelical, ya, generasi Fontang terus mengingatkan, menekankan, kan kita boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, memberitakan Injil yang John Piper tentu tidak membuang atau mengecilkan hal itu. Tadi dikatakan misi sangat penting selama kita ada di dalam dunia ini. Ya, tetapi kita perlu mengerti ketika dikontraskan dengan ibadah, maka ibadah itu adalah tujuan justru daripada misi. Supaya orang-orang mengenal Tuhan, supaya orang-orang percaya kepada Dia, supaya orang-orang beribadah kepada Dia untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, pertanyaannya tentu adalah yang kita akan pikirkan bersama-sama, apa itu worship? Ya, apa itu worship? Maka kalau kita melihat dari Perjanjian Lama, khususnya kita mulai sedikit dari Perjanjian Lama, kata yang paling banyak dipakai untuk worship, ya, itu adalah histahawa. Histahawa di dalam Perjanjian Lama itu ada 171 kali kata itu dipakai, dan itu biasanya diterjemahkan sebagai worship. Tetapi arti daripada histahawa itu adalah to bow down with reverence, respect, and honor, untuk menyembah. Mungkin jadi lebih tepatnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya itu menyembah. Menyembah Allah dengan hormat, dengan satu kemuliaan, dengan kesungguhan menyembah Allah. Dan diterjemahkan itu bahasa Ibrani, Perjanjian Lama, ya, histahawa, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunaninya itu selalu memakai hampir selalu 164 kali dari 171 kali itu diterjemahkan sebagai proskuneo. Proskuneo adalah menyembah, ya, menyembah Allah. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat kemudian di dalam Perjanjian Baru,
maka ada sesuatu yang menarik di sini. Ya, dalam Perjanjian Baru tadi, Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, Perjanjian Lama Ibrani, dan waktu Ibrani Perjanjian Lama itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, maka histahawa itu diterjemahkan proskuneo, yang artinya kira-kira sama, ya, to bow down, menyembah dengan hormat, dengan sungguh-sungguh. Tapi waktu kita membaca Perjanjian Baru, maka adalah sesuatu yang menarik. Di dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kitab Injil, maka 26 kali ditulis proskuneo itu. Dan di dalam kitab Wahyu, itu 21 kali proskuneo itu. Tetapi yang menarik adalah, di dalam seluruh surat-surat Paulus, 12 atau 13, ya, surat Paulus hampir separuh Perjanjian Baru, dan di dalam surat-surat Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus, ya, surat Yakobus, surat Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan surat Ibrani, itu hampir tidak ada. Hanya 1 kali Paulus memakai kata proskuneo di dalam ibadah itu, yang diterjemahkan menjadi ibadah. Ini sesuatu yang menarik, saudara sekalian. Mengapa demikian? Ini sesuatu, proskuneo, histahawa, itu sesuatu kata yang penting. Manusia menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ya. Tetapi di dalam tulisan-tulisan Paulus dan rasul-rasul yang lain, kecuali di dalam kitab Injil, itu tidak ada kata proskuneo dipakai. Tidak ada. Kalau itu adalah tujuan utama hidup manusia, kenapa tidak dipakai istilah atau kata itu di dalam surat-surat Petrus dan Paulus dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, dari hal ini saya pelajari, pikirkan, maka boleh salah satu yang mungkin saya bisa simpulkan adalah kata proskuneo itu menyembah ya, menyembah, bow down dengan hormat, dengan sungguh-sungguh. Itu tidak cukup, kata proskuneo itu tidak cukup mewakili apa yang menjadi penekanan di dalam konsep ibadah yang Kristus ajarkan. Nah, ini salah satu boleh disimpulkan ya. Jadi kata proskuneo itu tidak cukup mewakili apa yang menjadi penekanan di dalam konsep ibadah yang Kristus ajarkan. Yang tadi kita baca, apa yang diajarkan, ditekankan oleh Kristus adalah saatnya akan datang, sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Saudara sekalian, maka yang mau ditegaskan di sini adalah penekanan apa yang Kristus ajarkan, dan kemudian juga di dalam surat-surat daripada Paulus dan rasul yang lain. Maka penekanan ibadah di dalam Perjanjian Baru khususnya adalah penekanan bukan pada bentuk luarnya. Bentuk luarnya. Proskuneo itu menyembah, bow down ya, kepada Allah. Tetapi menekankan kepada sikap hati yang benar. Nah, kalau boleh ditarik, itu nanti berkaitan dengan adanya bait Allah di dalam Perjanjian Lama, di Sion, orang menyembah di Gunung Sion dan sebagainya. Itu juga berarti bukan termasuk penekanan ibadah dalam Perjanjian Baru, bukan ibadah dalam bentuk luarnya, termasuk gedung dan tempatnya. Ya, bukan berarti tidak penting. Nanti kita lihat juga sesuatu yang penting, tempat, desain, hal-hal yang penting sebenarnya. Ya, tetapi penekanan utama bukan pada luar, gedung, tempat, dan sebagainya, tetapi kepada sikap hati yang benar. Kristus sendiri mengatakan, mereka mengutip Perjanjian Lama dan menegur orang-orang dalam Perjanjian Baru, mereka memuliakan Aku dengan bibir mereka, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Tuhan berkata, mereka datang ke bait Allah, mereka memuliakan Aku dengan bibirnya, dengan mulut mereka, memuji-muji Aku, tetapi hati mereka jauh daripadaku, maka percuma saja mereka beribadah kepadaku. Bukan hanya percuma, bahkan Tuhan sebenarnya muak, ya, tidak suka terhadap ibadah yang hanya bersifat luar,
tetapi tidak keluar dari hati yang paling dalam, tidak menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Di dalam Perjanjian Baru, penyembahan kepada Allah atau ibadah kepada Allah adalah seperti Roma pasal 12 ayat 1 yang tadi kita baca. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, bicara tentang ibadah, ya. Jadi ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, kata ibadah di situ di dalam Roma pasal 12 ayat pertama dan juga di dalam banyak kutipan yang lain bukan memakai kata proskuneo. Kata yang dipakai di dalam Perjanjian Baru, dalam tulisan Paulus dan Rasul yang lain, yang kata kedua yang sering dipakai adalah latreia. Latreia. 90 kali diterjemahkan sebagai juga worship. Tetapi latreia ini menekankan, bukan menekankan kepada bentuk luar atau form di dalam ibadah kita, tetapi menekankan akan sikap hati yang beribadah kepada Tuhan. Sikap hati yang ingin memuliakan Tuhan. Sikap hati yang menyadari karena anugerah Tuhan yang besar. Hari ini lagu-lagu bicara tentang anugerah Tuhan. Roma pasal 12 berkata, demi kemurahan Allah, in view of God's mercy, in view of God's grace. Anugerah Tuhan yang Paulus sudah jelaskan di dalam pasal pertama hingga pasal 11. Begitu banyak anugerah Tuhan, pekerjaan Tuhan. Kristus yang mati untuk menebus dosa manusia. Kristus yang membebaskan kita. Kristus yang memberikan hidupnya ganti daripada kita. Kristus yang telah menjadi korban ganti kita. Dia telah mati untuk menyelamatkan kita, untuk membawa kita kepada Allah itu sendiri. Maka di dalam terang, demi kemurahan Allah, demi kita telah mengerti anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan telah berikan kepada kita, maka kita, respons kita adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus atau korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Penekanan kepada hal yang bersifat spiritual, penekanan yang pada sikap hati, penekanan nanti akan muncul sikap hati itu di dalam hal yang kelihatan. Tetapi penekanan pertama-tama adalah dari hati yang sungguh-sungguh menyadari anugerah Tuhan yang besar. Sungguh-sungguh bersyukur karena kasih-Nya, keselamatannya yang Tuhan telah berikan kepada kita. Maka kita datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, beda antara jadi mungkin Indonesia sebenarnya cukup baik membedakan antara kata menyembah, itu adalah proskuneo, ya, proskuneo itu menyembah, ya, dengan beribadah. Saya rasa itu, dan penekanan di dalam Perjanjian Baru adalah penekanan kepada beribadah, itu adalah latreia. Itu sebenarnya di dalam hukum yang kedua Perjanjian Lama itu membedakan antara dua hal itu. Ya, sudah tahu hukum yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun di langit, di bumi, dan janganlah engkau sujud menyembah dan beribadah kepadanya. Nah, itu dibedakan. Ya, kamu janganlah sujud menyembah itu proskuneo, berlutut menyembah begitu ya, dan beribadah kepadanya. Tidak boleh dua-duanya. Tetapi penekanan di dalam Perjanjian Baru adalah biarlah kita boleh beribadah kepada Tuhan. Karena beribadah, kata latreia itu lebih menekankan sikap hati, lebih menekankan cara yang benar secara hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan di dalam kebenaran menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Itulah kembali ke dalam Yohanes 4 yang tadi kita baca. Tuhan Yesus mengatakan bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Ya, dia katakan saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Allah bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Nah, ini menjadi dua kontras. Gunung ini dan juga di Yerusalem itu adalah tempat, bicara tentang tempat, bicara tentang hal yang bersifat luar. Ya, tapi Tuhan Yesus tidak mengatakan bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem, tetapi di South Melbourne atau di Springfield.
Bukan begitu, saudara. Itu sama, berarti kalau kita diganti dengan kalimat itu berarti sama saja bicara tentang tempat. Ya, bicara tentang tempatnya, bicara tentang hal yang di luar. Tuhan Yesus mengkontraskan bukan di gunung ini ataupun di Yerusalem, tetapi menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Apa artinya? Jadi ini bicara tentang sesuatu yang kategori yang berbeda waktu kita menyembah Allah di dalam roh dan yang kebenaran. Bukan bersifat fisik, bukan bersifat luar, tetapi bicara tentang dimanapun engkau, di dalam keadaan apapun engkau berada. Bahkan mungkin tidak ada gedungnya, manusia tetap bisa menyembah Allah dan tetap panggilan Tuhan harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara sekalian, pertanyaan selanjutnya tentu adalah apa artinya? Apa artinya kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran? Di dalam roh, boleh disimpulkan, boleh kita mengerti adalah kita menyembah Allah dalam roh. Ada yang berpikir ini rohnya kita atau rohnya Allah atau Roh Kudus. Ya, menyembah Allah dalam rohnya kita atau di dalam rohnya Allah Roh Kudus. Sebenarnya tidak perlu dikontraskan karena bicara tentang di dalam roh, kita boleh simpulkan juga dimungkinkan adalah karena memang pekerjaan Roh Kudus yang melahirbarukan kita, memberikan hidup yang baru, yang membangkitkan roh kita, yang tadinya mati di dalam dosa, sekarang kita boleh hidup di dalam Kristus. Jadi roh kita yang kemudian digerakkan oleh Roh Kudus secara, tentu ini secara spiritual, secara di dalam hati, di dalam jiwa kita, di dalam roh kita yang paling dalam, roh kita digerakkan oleh Roh Kudus dan yang menjadikan Allah itu begitu real di dalam jiwa kita yang paling dalam. Menyembah Allah di dalam roh artinya Roh Kudus yang telah memberikan roh yang hidupkan roh kita. Dan dalam roh yang kita itu digerakkan untuk kita boleh sungguh-sungguh menyembah Dia, mengenal Dia, Allah yang benar, Allah yang real, dan kita menyembah Dia dari jiwa kita yang paling dalam. Di dalam kebenaran, artinya kita boleh menyembah Dia di dalam pengenalan yang benar tentang Allah. Dan ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang dibentuk, diarahkan, berdasarkan siapa Allah itu yang sesungguhnya. Tentu pengenalan kita akan Allah terus tidak akan habis. Di dalam Persatuan Pemuda kita sedang membahas Doctrine of God, Knowing God. Maka kita menyadari ada tidak pernah habis kita mengenal akan siapa Allah itu. Bahkan ada hal-hal yang bersifat hal-hal yang melampaui akan pikiran kita. Tetapi semua hal yang telah Tuhan nyatakan kepada kita, kita boleh bertumbuh makin mengenal Dia. Makin mengenal Dia. Tentu pengenalan tidak akan sempurna selama kita ada di dalam dunia ini. Ada hal-hal yang bersifat incommunicable attributes of God. Adalah atribut Allah yang Dia tidak share kepada kita. Kita tidak mengerti sama sekali sebenarnya, atau kita mengerti sangat sedikit sekali tentang hal ini. Tentang Allah yang kekal. Kita kekal itu kita sangat sulit mengerti apa itu Allah yang kekal. Kekal dari selama-lamanya, karena kita selalu bicara tentang kita tidak ada yang kekal kita melihat di dalam dunia ini. Dia yang ada sampai selama-lamanya. Allah yang omnipresence, Dia selalu hadir di dalam hidup dimanapun. Tidak terbatas, Dia yang sudah ada sebelum dunia ada. Allah itu di mana? Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu itu, Allah ada di mana? Nah, itu pertanyaan yang nggak bisa dijawab, saudara. Karena di mana itu bicara tentang tempat. Tetapi Allah itu tidak dibatasi oleh tempat. Allah adalah omnipresent. Dia tidak dibatasi oleh tempat artinya. Dia selalu ada. Kalau bicara tentang sebelum Allah menciptakan dunia, menciptakan alam semesta, Allah itu ada di mana? Jawabannya adalah di mana itu ada Allah. Bukan Allah itu ada di mana. Ya, karena di mana itu bicara tempat, di mana itu belum ada waktu Allah sudah ada. Allah sudah ada, di mana itu belum ada. Tapi Allah sudah ada. Jadi bukan Allah ada di mana, tapi di mana itu diciptakan oleh Allah sebenarnya.
Itu kita sesuatu yang kita tidak bisa mengerti sepenuhnya. Waktu kita makin mengenal Dia, Alkitab menyatakan Dia yang omnipresence, Dia yang maha besar, yang maha mulia. Pengenalan akan Allah yang benar sejauh yang Dia sudah nyatakan kepada kita. Dia Allah yang penuh kasih, penuh anugerah, Dia Allah yang besar, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Allah yang berkuasa dan Allah yang dahsyat. Allah yang adalah api yang menghanguskan. Yang kadang-kadang kita yang selalu kita, meskipun memang kita terus di dalam proses, tapi banyak pengenalan kita akan Allah, pengenalan yang menjadi salah dan menekankan terus salah satu aspek yang ekstrim dan melupakan aspek-aspek daripada Allah atau atribut-atribut Allah, karakter-karakter Allah yang kita sangat kadang-kadang tidak suka dan sulit kita mengertinya. Tapi Alkitab menyatakan Dia bukan hanya Allah yang penuh anugerah, penuh kasih, Dia adalah Allah yang baik, yang sungguh-sungguh di dalam kitab Yeremia mengatakan bahwa Dia berjanji dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, hanya untuk melakukan kebaikan kepada umatnya. Hanya kebaikan Dia ingin melakukan kepada umatnya. Dan Dia bukan hanya melakukan kebaikan, tetapi Dia dengan sukacita, I rejoice in doing good to them. Aku bersukacita melakukan kebaikan bagi umatku dengan segenap hatiku, dengan segenap akan jiwaku. Saudara sekalian, Allah yang demikian, Allah yang begitu baik, yang begitu mulia, yang begitu mengasihi kita, tetapi juga Alkitab menegaskan Dia Allah yang besar, yang agung, dan yang mulia. Dia Allah adalah api yang menakutkan. Dia adalah Allah yang kudus, yang ketika Yesaya memandang kepada Tuhan, tahta Tuhan, dia begitu sadar dia adalah manusia yang celaka, binasa. Habislah aku, karena aku adalah orang berdosa, aku yang najis bibir, tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, tapi mataku telah melihat Tuhan, Allah yang mulia itu. Maka dia, seperti saya pernah katakan, itu seperti telur yang dilempar ke tanah, hancur berantakan. Habislah aku, binasalah aku. Karena melihat Tuhan yang demikian. Maka kita perlu mengerti, perlu makin mengenal siapa Tuhan itu sesungguhnya. Ketika kita mengenal Dia, maka kita boleh beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ini dua aspek yang tidak boleh tidak ada. Tuhan Yesus mengatakan kita harus menyembah Dia. Tuhan Allah Bapa mencari, menginginkan penyembah-penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kadang-kadang tadi saya tekankan ada, yaitu mungkin gereja-gereja tertentu yang menekankan Allah itu baik, Allah itu seperti teman, sahabat yang setia. Betul, Alkitab menyatakan itu. Dia adalah Allah yang penuh kasih, Bapa yang penuh kasih, penuh anugerah, penuh belas kasihan. Betul sekali Alkitab menyatakan itu. Tapi jangan sampai kita melupakan bahwa Allah yang penuh kasih, penuh anugerah juga Allah yang berkuasa, Allah yang kudus, Allah yang tidak kompromi dengan dosa. Allah yang ketika orang mulai tidak, umat Tuhan yang tidak berdosa, melawan Tuhan, menyembah berhala, maka Tuhan kemudian membunuh ya Musa yang berdoa kepada Allah ketika Tuhan ingin menghabisi bangsa Israel yang menyembah berhala, yang menyembah patung lembu emas. Musa yang berdoa minta kepada Tuhan supaya Tuhan berbelas kasihanlah kepada umatmu. Ingatlah akan umatmu. Apa yang akan orang lain katakan kalau engkau menghabiskan dan membinasakan akan seluruh umatmu. Maka Musa yang berdoa minta kepada Tuhan untuk belas kasihan Tuhan. Musa sendiri setelah proses berdoa bergumul dengan Tuhan, dia sendiri kemudian turun gunung dan melihat kejahatan akan umat Tuhan. Sekarang murka Tuhan itu menguasai hati dia. Dan hari itu 3.000 orang saudara dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri. 3.000 orang. Karena mereka menyembah patung lembu emas. Meninggalkan akan Allah mereka. Itulah Allah yang dinyatakan juga dalam Alkitab. Allah yang
penuh dengan kekudusan, Allah yang tidak pernah kompromi dengan dosa, Allah yang begitu besar dan yang begitu mulia. Satu kalimat yang pernah mungkin saudara juga pernah dengar dari buku Narnia, ketika Lucy itu bicara kepada Mr. Beaver, ya Mr. Beaver itu berang-berang ya Mr. Beaver. Lucy itu salah satu anak daripada tokoh di cerita Narnia. Maka dia tanya kepada Mr. Beaver, dia ingin bertemu dengan Aslan singa itu. Dan si Lucy bertanya kepada Mr. Beaver, Mr. Beaver, itu Aslan, saya takut ketemu Aslan. Apakah dia sebenarnya baik? Apakah dia itu mengerikan? Apakah dia itu pribadi yang sebenarnya menakutkan atau tidak? Dan Mr. Beaver mengatakan, dan kemudian Lucy mengatakan, apakah dia safe? Apakah dia aman? Saya aman dekati dia. Is he safe? Mr. Beaver mengatakan, safe? He is a lion, you know. He's not safe. When you approach him, he is not safe. But he is good. Itulah saudara sekalian, saya rasa itu kalimat very simple. Dia tidak aman. Lion itu tidak aman. Dia singa yang mengerikan. Tetapi dia singa yang baik. Kita menghampiri Tuhan dengan kesadaran demikian. Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, Tuhan yang tidak kompromi dengan dosa, tapi juga Tuhan yang baik. Kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tentu tapi sebaliknya kita yang datang kepada Tuhan, kita khususnya di dalam gereja reform misalnya, yang sangat menekankan kedaulatan Tuhan, kekudusan Tuhan, Tuhan yang tidak kompromi dengan dosa. Tapi kita kadang-kadang di dalam ibadah kita, termasuk di dalam hidup kita sehari-hari, maka kita kurang menyadari Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan anugerah. Kita kurang menyadari Dia adalah Tuhan yang sangat baik. Maka ketika retreat kemarin, Pendeta Ivan menekankan kepada kita, datanglah kepada Tuhan. Tuhan sendiri panggil kita untuk datang berdoa kepada Dia. Tuhan sendiri mengatakan, jangan biarkan aku istirahat. Mintalah, berserulah, ketuklah, gedorlah pintu sorga. Karena Tuhan sendiri yang ingin menolong. Tuhan sendiri ingin menyatakan anugerahnya. Dan kita kadang-kadang dalam hidup kita lupa akan Tuhan yang penuh anugerah dan penuh akan cinta kasih kepada kita sekalian. Sekolah sekalian, dua-duanya kita perlu datang. Ketika kita menyadari pada Tuhan yang demikian, maka kita boleh menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dengan roh kita yang digerakkan oleh Roh Kudus. Kita boleh menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara sekalian, penekanan ibadah di dalam perjanjian baru adalah penekanan pada seluruh hidup yang beribadah kepada Tuhan. Ya. Penekanan, waktu bicara ibadah, pertama-tama kita harus mengerti bahwa seluruh hidup kita adalah hidup yang harusnya beribadah kepada Tuhan. Nanti akan memberi implikasi yang besar dalam hidup kita, dalam ibadah kita secara bersama-sama, corporate worship kita setiap hari Minggu misalnya. Tapi penekanannya adalah di dalam perjanjian baru, penekanan bahwa seluruh hidup kita adalah hidup yang beribadah kepada Tuhan. Kita mempersembahkan tubuh kita sebagai korban hidup di hadapan Tuhan. Setiap hari, Paulus mengatakan, baik engkau makan, baik engkau minum, biarlah engkau melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan. Artinya setiap hari, hal yang sehari-hari yang kita lakukan, bukan hanya di dalam ibadah hari Minggu, tetapi juga sehari-hari di rumah, di tempat kerja, waktu kita bergaul, waktu kita bicara dengan istri kita, dengan suami kita, waktu kita berpacaran, dan seterusnya. Itu adalah kita boleh melakukannya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ini adalah penekanan yang ditegaskan juga oleh para reformator sesungguhnya.
Ya, para reformator misalnya Martin Luther mengatakan satu kalimat, saya mengutip kalimat dia. Dia mengatakan demikian. The worship of God should be free at table, in private rooms, downstairs, upstairs, at home, abroad, in all places, by all people, at all times. Whoever tells you anything else is lying as badly as the Pope and the devil himself. Ya, konteks saat itu mereka sedang melawan ajaran-ajaran yang salah dari Katolik, dari Pope, ya, Paus pada saat itu. Jadi ibadah kepada Allah harus sesuatu yang bebas dimanapun, di waktu kita makan, di rumah-rumah kita, tempat-tempat kamar-kamar kita sendiri, di bawah, di atas, di rumah, di tempat-tempat yang jauh, di segala tempat oleh semua orang pada setiap waktu kita beribadah kepada Tuhan. Itu yang ditekankan di dalam para reformator. Puritan itu adalah orang-orang orang reform yang ada di Inggris ya pada abad ke-15-16. Dia mengatakan, mereka mengatakan seperti ini. The life of the Puritan was in one sense a continuous act of worship. Hidup bagi orang-orang Puritan, orang reform di Inggris khususnya, adalah seperti ibadah yang terus-menerus. A continuous act of worship. Itu adalah hidup yang beribadah kepada Tuhan. Dan minggu lalu saya sempat kutip perkataan Pak Tong yang hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Itu fokus hidupnya hanya satu, hidup yang mau menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah hidup yang beribadah. Itulah yang ditekankan di dalam perjanjian baru. Bahwa kita boleh, hidup kita, seluruh apa yang kita kerjakan, kita ingin menyenangkan, mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam seluruh aspek hidup kita. Dan kalau saudara sudah cukup lama di gereja ini, saudara pasti juga menyadari ini yang menjadi motor utama di dalam menggerakkan akan pelayanan pengajaran di tempat ini. Yaitu salah satu yang juga istilah daripada para reformator, to live coram Deo. To live coram Deo, living every moment in the presence of God. Setiap waktu, dimanapun kita berada, kita hidup sebagai apapun, sebagai student, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai bos, sebagai apapun kita bekerja, kita hidup. Living coram Deo, living every moment in the presence of God. Hidup sadar, hidup kita adalah di hadapan Tuhan. Hidup ingin mempermuliakan Tuhan. Dimanapun, di dalam segala aspek hidup kita, kita ingin mempermuliakan Tuhan. Hidup yang beribadah kepada Tuhan. Tentu masih banyak kelemahan, ya, dan tapi harap kita terus maju terus di dalam kesadaran ini, bahwa seluruh hidup kita adalah hidup yang beribadah kepada Tuhan. Karena kalau hidup kita tidak beribadah kepada Tuhan, salah satu kutipan yang saya sering kutip dari Francis Schaeffer is, if Christ is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Kalau Kristus tidak menjadi Tuhan atas seluruh aspek hidup kita, kalau Dia tidak dipermuliakan sebagai Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, maka Dia bukan Tuhan sama sekali di dalam hidup kita. Karena Dia, ketika Dia mati menebus kita, kita dijadikan anak-anak Allah, kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Tidak ada bagian hidup kita yang milik kita sendiri. Kita bicara persembahan tubuhmu, artinya seluruh hidupmu, seluruh waktumu, seluruh apa yang kau miliki. Kalau tubuhmu sudah dipersembahkan kepada Tuhan, milik Tuhan, maka seluruh aspek hidup kita adalah hidup yang harus mempermuliakan Tuhan. Kalau kita tidak mempermuliakan Tuhan, maka kita mempermuliakan siapa? Itu adalah penyembahan berhala. Christ is not the Lord at all, if He is not the Lord of all. Nah, saudara sekalian, kesadaran ini akan memberi dampak ketika kita sungguh-sungguh sadar bahwa hidup kita adalah hidup yang beribadah kepada Tuhan. Ya.
maka akan memberi dampak pada ibadah bersama. Ini adalah ibadah bersama kita. Kita datang untuk beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Tetapi kita melihat dampaknya adalah kita menekankan kepada hal-hal yang paling penting, yang paling esensial di dalam ibadah itu. Paling penting, paling esensial bukanlah gedungnya, meskipun gedung penting, desain penting, dan sebagainya, tetapi kalau tidak ada gedung, kalau ada gereja-gereja, dulu gereja-gereja di rumah-rumah, jarang, banyak gereja sangat kecil. Ada gereja-gereja di Indonesia ada yang mereka tidak dapat izin untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka beribadah di luar, di jalanan beribadah. Mereka tetap beribadah kepada Tuhan kalau mereka menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mereka dengan hati yang sungguh, dengan pandangan pengenalan yang benar tentang Allah, Tuhan berkenan kepada ibadah yang demikian. Dibandingkan dengan ibadah di gedung yang bagus, semua bagus, alat musik yang bagus, semua teratur, bangku bagus, semua desain bagus, tetapi tidak ada hati di situ. Tidak ada sungguh-sungguh pengenalan Allah yang salah, tidak ada hati yang digerakkan oleh Tuhan. Menyembah Dia, tidak menyadari Dia Tuhan yang penuh, yang besar, yang mulia, yang penuh anugerah. Maka Tuhan tidak berkenan sama sekali kepada ibadah yang demikian. Bahkan Tuhan bisa mengatakan dalam perjanjian lama, aku muak terhadap persembahan-persembahanmu. Semakin beribadah kepada Tuhan, semakin menyembah Tuhan di dalam secara luar, secara fisiknya saja, tapi tidak dari hati dan tidak berdasarkan pengenalan Tuhan yang benar, maka bukan menjadi berkat bagi kita sekalian. Tapi Tuhan justru murka. Itu seperti kita mengatakan kepada orang lain, saya mengasihi engkau, tapi hati kita sebenarnya tidak peduli kepada dia. Itu adalah orang yang munafik. Kalau kita mengatakan engkau sangat baik, tetapi hati kita, siapa kamu sesungguhnya? Kebenaran itu, perkataan kebenaran itu tidak ada di dalam hati kita. Maka Tuhan mengatakan percuma kita datang beribadah kepada Tuhan kalau hati kita jauh daripada Tuhan. Jadi penekanan di sini adalah ketika kita mengerti ini, kita datang corporate worship, kita menyadari hal-hal yang paling penting, yang paling esensial. Sekali lagi juga bukan gedung, bukan alat musik, bukan jenis lagu, bukan segala macam yang bersifat luar. Ya, utamanya bukan situ, bukan berarti tidak penting. Ya, bukan berarti tidak penting. Tetapi ibadah dengan cara yang paling utama, penekanan paling utama adalah di dalam hati dan jiwa kita yang sungguh-sungguh, yang kemudian terpancar di dalam ibadah kepada Tuhan. Kadang-kadang waktu kita bicara tentang ibadah, kita hanya selalu berdebat tentang lagu. Kenapa kita lagunya pakai hymn? Ya, kenapa nggak ada band? Kenapa cuma ada orkestra? Cuma nggak tahu ya, saudara. Itu perdebatan yang secondary sebenarnya. Ya, kadang-kadang kita kalau dalam reform bisa kita penekanan salah, kita harus beribadah nyanyi dengan tepat, 100% tepat. Wah, sudah sekarang jadi rumit ya. Kadang-kadang menekankan tepatnya nyanyi sehingga kita tidak, dan susah nyanyi itu tepat, itu tidak semua orang bisa menyanyi dengan tepat. Jadi saya kasih contoh lagu kita yang keempat. Coba kasih lihat lagu kita yang keempat. Boleh munculkan. Ya, lagu kita nanti yang kita akan nyanyikan. Kita perlu menyanyi dengan tepat, ya, perlu menyanyi dengan tepat. Tetapi kalau salah-salah sedikit tidak apa-apa, sudah. Betul-betul saya katakan, tidak apa-apa. Yang pemimpin harus tepat, yang pemimpin harus mengerti bagaimana menyanyi dengan baik, menyanyi dengan tepat. Tapi kalau jemaat kita tuh salah-salah sedikit tidak apa-apa. Sudah lagunya banyak saudara mungkin tidak mengerti. Gimana nyanyi lagu ini? Nyanyi ada yang disebut dotted rhythm, ya. Ada yang kalau 5 itu sol itu kan 1 ketuk. Kalau 3 itu berarti yang mi-nya itu setengah ketuk. Tapi kalau fa-nya itu 1/4 ketuk. 1/4 ketuk itu, saudara sekalian ya. Jadi nyanyinya semua milikku hanya ku terima. Nah, yang ku terimanya itu setengah. Ya, ku terima, ma-nya 1. Tapi yang ada dotted rhythm itu fa itu 1/4 ketuk.
Di bawahnya juga gitu ya. Waktu ku percaya pada Yesus. Nyanyi begitu. Yang tepatnya begitu, ya. Semua milikku, nggak usah. Yang kalimat pertama aja, ya. Semua milikku. Nah itu mi-nya itu 1/4 ketuk, ya. 1/4. Jadi 1/4 dari sol. Sol itu 1 ketuk. Mi itu setengah ketuk. Fa-nya itu 1/4 ketuk. Jadi nyanyi harus yang tepatnya seperti itu. Tapi kalau ada orang nyanyi gini, semua milikku hanya ku terima, gak apa-apa, saudara. Gak apa-apa. Saudara juga mungkin gak tahu bedanya apa. Ada sebagian tidak. Bedanya apa dengan tadi? Gak ada bedanya kayaknya. Gak ada bedanya. Ya, tidak apa-apa. Ya, jangan salah-salah. Tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Semua milikku harus gitu. Milikku 1/4 ketuk. Ya, harus begitu. Diulang-ulang. Gak tepat. Aduh, jadi kacau. Sebenarnya jadi kacau, nyanyinya itu jadi kacau. Kita justru kita sedang menyembah Allah harus tepat semuanya. Ini cuma contoh, saudara ya. Bukan kita sembarang-sembarangan. Kita ada not angka itu supaya kita nyanyinya benar, supaya kita nyanyi benar. Kalau kita nyanyi salah, ya terus salah gitu ya. Ya terus salah. Kita perlu yang memimpin mengajarkan cara yang benar menyanyikan musik dan sebagainya. Tapi kadang-kadang salah. Kadang-kadang yang main ini kadang-kadang salah, ya. Tegang, saudara. Yang main apa, khususnya kalau apa tuh, kalau mau votum yang pertama itu ya, waktu kita mau votum itu masuk bisa salah, itu ya salah. Wah, ada orang-orang langsung lihat gitu, kok salah ya? Sudah main coba, tegang semua orang tenang, nggak ada satu suara pun, ada apa drop satu kedengeran, ini musik kenceng, salah, gitu. Wah, itu tidak gampang. Kita sebisa mungkin, saya sangat appreciate saudara-saudara yang main musik, persiapkan melatihan, mereka latihan, mempersiapkan sungguh-sungguh. Tapi apakah kita juga sudah sungguh-sungguh datang? Bukan di dalam hal luarnya, ya, di dalam hal jenis lagu, kemegahan gedung, alat musik dan sebagainya. Ya, kita bisa diskusi itu, tetapi itu bukan yang paling utama, itu bukan yang paling ditekankan di dalam Alkitab. Alkitab bicara khususnya perjanjian baru, ibadah yang dilakukan dengan kesadaran akan anugerah Tuhan yang besar. Kita datang kepada Tuhan kalau setiap hidup kita datang, setiap hidup kita terus berusaha, berjuang, kita progressively hidup mau beribadah kepada Tuhan. Waktu kita hidup yang beribadah kepada Tuhan. Maka kita datang beribadah bersama-sama, ibadah itu menjadi ibadah yang hidup. Nah, Tuhan hadir di situ. Tuhan nyata real di dalam hati dan jiwa kita yang paling dalam. Saya ingin memuliakan Tuhan. Saya ingin menyadari Kau Tuhan yang besar. Saya tidak kata kita ada di dalam tradisi Reform, Gereja Reform Injili Indonesia yang sudah ada patronnya seperti demikian. Meskipun itu tidak harus seperti itu, tetapi kita ada di dalam kerangka itu, kita jalani, dan ini banyak hal yang baik, banyak hal yang indah. Tapi terutama yang menjadikan itu indah, yang menjadikan itu sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan adalah ketika kita semua, saudara sekalian, termasuk saya, datang dengan hati yang sungguh, dengan hati yang menyadari, aku datang, aku hidup setiap hari berjuang untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, aku mengalami anugerah Tuhan, relasi dengan Tuhan dalam ibadah, di dalam secara pribadi, devotion kita, membaca firman, dalam doa, dalam kita bekerja, dalam interaksi satu dengan yang lain. Sekarang setiap hari Minggu kita berkumpul bersama-sama. Semua orang, atau paling tidak kebanyakan daripada kita, yang sungguh-sungguh menyadari Tuhan itu besar. Tuhan itu mulia, Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu adalah harta yang paling berharga. Dia bukan hanya keselamatannya, bukan hanya anugerahnya yang Tuhan berikan. Anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah dirinya sendiri. Tuhan memberikan dirinya bagi kita yang mulia, sehingga kita boleh datang kepada Bapa. Nah, ketika kita semua menyadari itu, kita datang dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Ya. Semua lagu-lagu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, meskipun pasti tidak sempurna.
Tapi kita akan sungguh-sungguh sebaiknya. Tidak semua mempersiapkan dengan baik. Sebaik-baiknya. Dan tidak ada yang dibayar. Tidak ada yang dibayar. Semua ini mereka latihan berminggu-minggu, berbulan-bulan latihan. Orkestra berlatih setiap minggu. Tidak ada yang dibayar. Mereka mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya harap kita semua juga jemaat datang dengan hati yang sungguh-sungguh setiap minggu. Apakah kita menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan kalau kita sembarangan datang beribadah kepada Tuhan? Ya, kita datang, masih banyak yang terlambat. Ya, saya mau menegur saudara bukan supaya saudara perlu ditegur. Ya, saudara harap sadar. Ya, masih banyak yang terlambat datang beribadah kepada Tuhan. Buru-buru dari besok semalamnya juga tidur mungkin sangat malam, bangun terlambat, cepat-cepat dan sebagainya. Kalau ada anak-anak yang masih kecil saya bisa mengerti, unpredictable, ya unpredictable. Ya, tetapi bagi kita, banyak di antara kita, harap kita boleh sungguh-sungguh datang. Kita selalu tepat jam 9.30 tepat. Kita selalu 9.30 tepat itu mulai. Ya. Tidak mundur 1 menit, tidak mundur. Selalu mulai. Jadi saudara sudah tahu 9.30 itu mulai. Ya, kalau bisa saudara datang lebih dulu, 5 menit, 10 menit lebih dahulu datang. Saya setiap hari Minggu datang jam 9 pagi. Selalu jam 9 pagi. Ya. Dan terus sampai sore, ya, dan mengikuti ibadah yang kedua dan sebagainya. Kita boleh datang dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apalagi masih ada, selalu masih ada di dalam ibadah memuji Tuhan, di dalam mendengar firman, ada yang scrolling. Saya tidak tahu apakah masih ada, tidak bisa di sini lumayan kelihatan sebenarnya, Saudara. Di sini setiap orang bisa ngelihat wajah Saudara, setiap orang di sini. Karena kita tidak terlalu besar. Kalau tahu makin besar nggak ketahuan. Tidak ada yang tahu. Tapi teman saudara mungkin sebelah kiri kanan tahu. Ya. Saudara mungkin boleh tegur. Ya, kalau sudah sering-sering lihat, ya. Kalau nggak tahu ya, kalau scrolling, lihat lagi ayat Alkitab, bagus. Kadang-kadang bisa pakai. Yes. Dicek yang Pak Budi katakan ini benar nggak? Ya, dicek. Ada orang seperti itu. Boleh juga kadang-kadang gitu. Tapi mungkin lebih baik tidak. Lebih baik kamu catat, ceknya nanti. Ya, sekarang dengarkan firman Tuhan. Apalagi scrolling macam-macam, adalah Facebook, Instagram, apa segala macam. Mau belanja itu, Saudara, you have the whole week untuk belanja, Saudara. Ini adalah waktu yang khusus yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita datang. Kalau saudara seperti itu datang ibadah, pasti hidupmu tidak mempermuliakan Tuhan. Kalau kau datang beribadah, datang dan waktu mendengar firman, waktu memuji, kau tidak memuji Tuhan, kau scrolling, saya berani katakan, pasti hidupmu tidak mempermuliakan Tuhan. Saudara, ini adalah kesempatan yang baik. Saya mendorong kita ingin sungguh-sungguh ketika kita sadar hidup kita adalah milik Tuhan. Tuhan telah mati bagi kita. Tuhan telah memberikan anugerah yang terbesar, yaitu dirinya sendiri bagi kita. Dan kita dipanggil, kalau kita mengerti satu-satunya hal yang logis yang kita bisa lakukan, ibadah yang paling logis dalam terjemahan yang lain, that is your reasonable act of worship, adalah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai korban hidup. Dan ekspresi salah satunya adalah di tempat kita datang beribadah kepada Tuhan. Pikiran kemana-mana, kita datang, ada di sini, tubuhnya ada di sini, kita nyanyi, kalau saudara tidak sungguh-sungguh pikiran hatimu menyanyi, saudara juga nggak tahu nyanyi apa sih sebenarnya. Nyanyi apa sih? Apa sih kita nyanyikan? Tapi Tuhan memberikan kita pikiran, Tuhan memberikan hati, Tuhan menginginkan kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, segenap jiwa kita, termasuk dengan segenap pikiran kita. Love your God with all your mind, with all your heart, with all your soul,
with all your strength. Inilah yang Tuhan inginkan bagi kita sekalian. Saudara sekalian, tentu ini kita masih proses, ya. Kita proses, kita terus belajar, kita terus bertumbuh. Dan saya berharap kita boleh minggu lepas minggu, kalau ibadah kita adalah ibadah yang hidup, semua atau paling tidak sebagian besar kita datang. Begitu mulai 9.30 sudah 90% datang. Pasti ada yang telat-telat, anak-anak kecil dan sebagainya, pasti ada. Tetapi 90% sudah datang. Ya. Lalu kita 90% yang datang itu beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat bahwa hati kita pun dikuatkan, hati kita dihibur. Waktu itu kita sungguh-sungguh menyadari semua firman, semua pujian, semua doa yang kita naikkan kepada Tuhan, semua persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Ini ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Maka itu juga menjadi kesaksian bagi orang-orang yang datang, orang-orang yang hadir di tengah-tengah kita. Orang-orang yang baru datang. Mereka melihat ini, Tuhan itu real, Tuhan itu besar, Tuhan itu mulia, Tuhan itu mengasihi dan dikasihi oleh kita semua. Dan Tuhan berkenan kepada penyembah-penyembah demikian. Menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sudah sadarkah waktu kita menyembah Tuhan, kita bukan hanya kita yang dipanggil untuk menyembah Tuhan, tetapi juga malaikat di sorga sebenarnya datang kepada Tuhan, menyembah Dia. Kita setiap minggu kita nyanyikan doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Indonesia nggak begitu jelas. Puji Allah Bapa Putra, tapi bahasa Inggrisnya mengatakan sebenarnya praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him, He heavenly being. Ya. Pujilah Dia, oh heavenly host. Biarlah malaikat-malaikat juga memuji dan memuliakan akan Allah. Biarlah kita dipanggilnya satu privilege bagi kita untuk kita datang memuji dan memuliakan Allah. Saudara sekalian, terakhir, kembali kepada Westminster Confession, Shelter Catechism, bahwa ibadah itu ibadah yang sejati, ibadah di dalam roh dan kebenaran, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, bukan hanya mempermuliakan Tuhan, itu yang paling utama, mempermuliakan Dia, tapi juga ibadah yang mempermuliakan Allah itu juga, ibadah yang sejati itu juga akan adalah untuk kebaikan kita, untuk kenikmatan kita yang tertinggi, untuk sukacita kita yang tertinggi yang kita temukan di dalam Tuhan. To glorify Him and to enjoy Him forever. Itu adalah kenikmatan dan enjoyment yang paling tinggi ketika kita meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. C.S. Lewis bergumul tentang hal ini, tentang menyembah Allah, ya, tentang memuji Tuhan. C.S. Lewis pada umur sekitar 28-29, ketika dia belum percaya pada Tuhan, dia belum jadi orang Kristen, dia membaca Mazmur dan mengatakan, ini by the way, ini mungkin sebagian pernah dengar, ya, kita perlu dengar lagi, ya, mengerti hal ini. Dia membaca Mazmur dan membaca banyak sekali di dalam Mazmur yang mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus dan sebagainya. Ya, begitu banyak Mazmur itu adalah puji-pujian kepada Tuhan. Tetapi ini adalah Mazmur, ini adalah firman Allah. Firman Allah, Tuhan yang berkata kepada umatnya, pujilah aku, muliakanlah namaku. Ini bagi C.S. Lewis aneh sekali. Bukankah aneh kalau kita ketemu orang, setiap kali ketemu dia dan dia setiap kali ketemu dia menyatakan kehebatannya, menyatakan kebesarannya, dan menyatakan, lihatlah betapa hebatnya aku, pujilah aku, muliakanlah aku. Kita nggak mau dekat kepada orang itu, bukan? Kita akan jauh-jauh kepada orang seperti itu, yang meninggikan dirinya sendiri. Tapi Tuhan menyatakan, pujilah aku, pujilah namaku yang kudus, muliakanlah namaku.
dan sebagainya. C.S. Lewis mengatakan waktu dia belum percaya, dia ini seperti, ini istilahnya C.S. Lewis, seperti perempuan yang haus akan pujian. Ya. Insecure woman who longing to be praised. Ya. Insecure, dia tidak, selalu dia ingin konfirmasi dari orang lain. Lihat hebatkah aku kan? Lihat cantikkah aku, pinterkah aku? Ya, lihat betulkah aku begitu baik dan sebagainya. Ya, pujilah aku. Tapi setelah dia pikir Tuhan itu seperti wanita yang haus akan pujian. Ya. Baru setelah bertobat, dia menyadari sesuatu yang very fundamental, sesuatu yang sebenarnya ada di dalam setiap puji-pujian. Dia katakan sangat jelas di dalam ketika orang memuji orang lain. Sesuatu yang dia tidak pikir tentang hal ini, sesuatu yang dia waktu memperhatikan, melihat, sebenarnya dia katakan dunia itu penuh dengan puji-pujian. Kekasih itu saling memuji satu dengan yang lain. Ketika orang jatuh cinta, dia saling memuji. Wah, kamu tuh baik, kamu tuh sangat memperhatikan saya, kamu tuh orang yang sangat penuh dengan pertolongan, kamu tuh sangat cantik, kamu tuh sangat ganteng, sangat gagah, jalanmu, senyummu, ya, dan sebagainya. Kita memuji tentang banyak pemusik, kita lihat pemusik yang main begitu hebat, wah hebat banget ya, hebat banget. Kita melihat gunung, pemandangan yang begitu indah, kita begitu indah, begitu mengagumkan. Kita melihat kepintaran seorang, kita lihat hebat sekali dia seperti itu. Spelling bee, begitu panjang kalimatnya, bisa tepat. Bingung kita, kok bisa begitu ya? Hebat banget. Ya, mulut kita memuji, hebat ya dia, indah ya. Kita melihat lukisan, kita kagum akan lukisan itu. Kita ada orang yang suka motor antik. Waduh, ketemu motor antik. Wah, dia bisa puji-puji semua detail-detail, dia bisa ngomong. Karena dia ngerti, dia senang sekali akan motor antik itu. Ya, film, makanan, kupu-kupu, difoto, di zoom, dilihat detailnya. Begitu indah. Dunia ini penuh dengan puji-pujian. Lalu dia mengatakan begini, saya tadinya atau sebelumnya itu berpikir bahwa puji-pujian itu berarti saya memberikan sesuatu, komplimen. Saya memberikan komplimen, memberikan sesuatu kepada apapun yang saya puji itu. Saya memberikan penghargaan kepada apa yang saya puji itu. Tapi tidak sesungguhnya. Ya katakan tidak. Waktu kita memuji seseorang atau sesuatu, pujian itu muncul dari hati yang menyadari keindahan itu, kehebatan apapun itu. Kita melihat sesuatu itu, kita melihat kehebatannya, kemuliaannya, dan itu muncul dari pujian, muncul dari hati kita yang sebenarnya tidak bisa kita tahan. Ketika kita melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik, sesuatu yang gagah, sesuatu yang mulia, sesuatu yang luar biasa, maka hati kita muncul. Tidak bisa tidak. Saya pernah kasih contoh kepada saudara yang sangat, saudara pasti ingat, berkesan. Kita melihat dulu Rafael Nadal dengan Roger Federer kita main, gitu. Sekarang mungkin Jannik Sinner sama Alcaraz, ya, nomor 1, nomor 2 dunia pemain tenis. Sudah nonton mereka, mainnya mereka, ya, sudah dikasih, saya kasih ilustrasi, sudah dapat tempat di VIP di Rod Laver Arena gratis. Ya, sudah nonton 2 petenis nomor 1, nomor 2 dunia yang begitu hebat mainnya. Dan sudah sangat senang tenis. Sudah dapat dikasih tiket gratis dengan satu syarat. Kamu tidak boleh mengeluarkan apapun dari mulutmu. Kamu tidak boleh reaksi apapun waktu melihat itu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau melihat itu, saudara akan
kagum dari hatimu, hebat sekali, saudara akan tepuk tangan, saudara akan berdiri, saudara akan berteriak, menyatakan, memuji apapun itu. Saudara sekalian, Yesus mengatakan memuji Tuhan. Tuhan jauh lebih besar, lebih indah daripada semua itu. Fairest Lord of Jesus. Yang lebih indah dari gunung, dari bintang, dari universe, dari segala pemandangan manusia, apapun keindahan alam, keindahan molekul, keindahan universe, dia jauh lebih indah daripada semuanya itu. Maka ketika kita memuji Tuhan, ketika kita mengerti itu, mengenal Dia yang mulia, sangat indah itu, Yesus mengatakan, pujian itu bukan memberikan komplimen kepada Tuhan. Pujian itu adalah justru menyempurnakan sukacita kita. The joy to praise Him is not only to express our joy in Him, but the joy consummates in the praise. Pujian itu menjadi sempurna. Tadi contohnya, kalau engkau tidak bisa memuji, melihat sesuatu yang sangat luar biasa, kau tidak boleh memuji, susah di sini, susah sekali hatinya, susah jiwanya, susah. Tapi jadi pujian itu, kalau hati kita sungguh-sungguh mengenal berapa besar, agung, kasih, kebaikan, kudusnya Tuhan itu, kita memuji Dia dari sedalam hati kita. Maka pujian itu bukan hanya menyenangkan Tuhan, tapi membawa sukacita yang berlimpah-limpah di dalam hati kita, di dalam Tuhan. Pujian, ibadah yang sejati bukan hanya menyenangkan Tuhan, tapi juga untuk kebaikan kita, mau kenikmatan sukacita yang berlimpah-limpah. Harap kita semua siap, saudara sekalian, memuji Tuhan. Tadi ingat, saya ajak kita nyanyi puji Tuhan, haleluya. Saya rasa kita semua sudah terlalu biasa, jadi kita tidak sungguh-sungguh menyadari kita sedang memuji Tuhan yang besar, yang agung, yang mulia. Harap kita semua mempersiapkan diri setiap hari Minggu paling sedikit, ya, dan tentu seumur hidup kita, setiap waktu kita boleh beribadah kepada Tuhan, sehingga ketika hidup kita adalah hidup yang beribadah kepada Tuhan, maka kita datang beribadah bersama-sama hari Minggu. Ibadah itu pasti menjadi ibadah yang hidup. Tuhan hadir, Tuhan dipermuliakan. Hati kita sungguh-sungguh menyadari kebaikan anugerah Tuhan. Harap kita boleh setiap minggu kita datang dengan sungguh-sungguh mempersiapkan hati. Tidak telat itu hanya sedikit saja. Tapi kalau hal itu saja kita tidak bisa, ada problem besar dalam hidup kita. Ada problem besar di dalam gereja kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh menyadari Tuhan itu Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, Tuhan yang patut dipuji. Tuhan yang bukan hanya dipuji oleh manusia, tapi seluruh bumi, seluruh alam semesta, seluruh malaikat-malaikat di surga juga dipanggil untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau yang mengetahui isi hati kami. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan, mengajar, menegur kami pada hari ini. Setiap kami, termasuk hamba-Mu, yang juga kadang-kadang tidak menyadari Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia, Tuhan yang telah mati menyerahkan segala-galanya bagi kami. Tuhan, ajar kami semua umat-Mu di tempat ini mengerti bahwa Kau adalah Allah yang menginginkan kami untuk menyembah-Mu
di dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya hal yang berkenan kepada Tuhan, bukan hanya mempermuliakan nama-Mu, tapi juga untuk kebaikan kami. Karena kami makin mengenal Engkau, makin menyadari Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang patut dipuji, Tuhan yang kepadamu kami menyerahkan seluruh tubuh kami sebagai korban hidup, menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Pimpin kami minggu lepas minggu, terus tahun demi tahun kami semakin hidup mempermuliakan Tuhan. Termasuk kami berdoa untuk ibadah kami setiap hari Minggu, baik kebaktian pagi maupun kebaktian siang. Kami semua umat-Mu boleh datang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Berkati kami semua, pimpin kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami, hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin.